Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Bacaan kita adalah Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 dengan tema ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Nah, apa itu perintah Tuhan? Ya, Tuhan memerintahkan apa? Namun catatannya perlu diingat ya. Kita harus ingat bahwa Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 ini adalah perintah pada masa perjanjian lama ya. Nah, apakah pada masa perjanjian baru perintah ini tetap menjadi hukum atau ketetapan dan peraturan bagi orang percaya? Nah, kita lihat yang berikut ini. Nah, dari bacaan Ulangan 6 tadi, perintah itu yakni ketetapan dan peraturan yang Musa ajarkan kepada bangsa Israel atas perintah Tuhan. Nah, perintahnya ada dalam ayat 5, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah inilah yang harus diajarkan berulang-ulang kepada anak cucu. Nah, harap diketahui juga ya, ini juga yang dikutip oleh Tuhan Yesus ketika seorang ahli Taurat mencobai Yesus dan menanyakan, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini kita bisa baca di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan seterusnya. Dan di akhir yaitu pada ayat 40 Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi perintah yang ada dalam Ulangan 6 ini adalah hukum utama dari hukum Taurat, saudara. Ya, jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya itu adalah inti dari hukum Taurat, yaitu hukum Taurat itu sendiri. Nah, tentang hukum Taurat, Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini terdapat dalam Matius 5 ayat 17b. Ya, Yesus sudah menggenapinya. Jadi kita tidak perlu menggenapinya karena sudah genap. Hukum Taurat sudah selesai. Kita baca Ibrani ayat 8 ayat 13 ya. Oleh karena ia, Yesus maksudnya ya, berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Yang dimaksud adalah hukum Taurat ya. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, jadi apa yang harus diajarkan? Jika hukum tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan seterusnya itu sudah selesai, adakah perintah baru? Kita baca Yohanes 13 ayat 34. Yesus berkata ini ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Jadi perintah baru itu tentang saling mengasihi, saudara. Standarnya adalah sama seperti Tuhan telah mengasihi. Tuhannya yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Ini adalah Injil yang harus diberitakan, harus diajarkan kepada anak cucu. Dan Injil ini hanya akan ada manfaatnya ketika kita mempercayainya. Ajarkan Injil kepada anak cucu dan beritakan pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Dia, oleh Tuhan Yesus untuk kita. Kita baca lagi ya, Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini saudara yang harus diberitakan, pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan di sini adalah tentang perubahan pola pikir kita, ya. Kemudian Kisah Para Rasul 13 ayat 38 bunyinya seperti ini. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi dosa sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, pengampunannya kepada kita, ya. Tuhan tidak menuntut kita untuk mengasihi Tuhan. Namun, sebagai orang yang sudah ditebus, sudah dikasihi, dan diselamatkan, pastilah kita mengasihi Tuhan. Itu otomatis, saudara. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.